Ini adalah beberapa tanggapan para pengamat sepak bola Indonesia. Banyak yang menyayangkan masalah skuad timnas saat pertandingan pertama round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mari kita dengar bersama melalui beberapa sumber. Saya mencoba untuk selalu menggunakan logika yang paling sederhana kaitannya dengan pemilihan materi pemain. Baik. Tadi malam, publik termasuk kita itu membayangkan bahwa materi pemain di starting 11 yang akan dipilih oleh pelatih PK paling tidak mempertahankan pemain-pemain yang kita mengalahkan Bahrain dan Cina. Ya. Misalnya di lini belakang kita tidak kehilangan Rizky Ridho, Justin Hubner, kita tidak kehilangan Verdong di lini tengah. Kita tidak kehilangan Tom Hai atau Nathan di lini tengah yang sudah sangat padu dengan Joy Palupesi. Kemudian kita tetap akan menyaksikan Oleh di depan, ya. Oke, sebutlah misalnya Oleh tidak fit, kemudian Verdong masih tetap. Tapi kan seharusnya kita masih melihat di lini belakang pertahanan yang paling solid yang selama ini yang kita miliki adalah Hubner, Ridho dan Itses di belakang. Kemudian mungkin tambahkan Sandy Walsh di kanan misalnya. Kita tidak pernah membayangkan tadi malam bahwa starting 11 itu akan langsung dihuni oleh Mark Klok, Beckham, kemudian Jakub Sayuri. Dan buktinya apa? Seringkali mereka melakukan blunder, kesalahan-kesalahan mendasar, terutama oleh Klok dan juga Beckham. Kemudian yang paling, maksudnya dalam tanda kutip, yang paling blunder, mungkin yang paling dongo adalah aksi dari Jakub Sayuri. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita kalah dengan cara ini gitu loh. Oleh kejahilan seorang Sayuri yang menarik kaos di kotak penalti kita saat bola dilepaskan oleh Arab Saudi ke kotak penalti kita. Nggak ada urgensinya dia melakukan itu. Nah, saya juga ingin menitipkan pesan mungkin ke manajer kita, ke pelatih bahwa jangan terlalu fokus di ruang ganti saat menuju ke lapangan. Jangan terlalu fokus kepada faktor-faktor yang terlalu teknis. Tapi perhatikan, tekankan stressing ke anak-anak hal-hal yang bersifat non-teknis. Sampaikan ke mereka secara mendalam, hati-hati ada VAR. Hati-hati jangan terprovokasi oleh aksi-aksi lawan. Hati-hati dan gak usah peduli keputusan wasit. Kalian fokus pada permainan, terutama VAR. Kalau misalnya stressing itu dilakukan menjelang mereka ke lapangan, misalnya Jakub Sayuri, pasti akan terus terngiang tuh di kepalanya. Saya harus hati-hati nih di lini pertahanan, hati-hati di kotak penalti kita, ada VAR yang selalu mengintai. Ini kan kebodohan tadi malam. Nah, pemilihan materi pemain yang kita sayangkan. Kita membayangkan tadi malam itu bahwa pemilihan materi pemain yang akan menghuni starting 11 adalah the winning team, yakni di lini belakang terutama yang paling penting ada Hubner tetap di situ, ada Rizky Ridho tetap di situ, kemudian ada Joy Palupesi tetap di situ, ada Tom Hai tetap di situ, kemudian ditambah dengan pemain terbaru yang memang penampilannya luar biasa seperti Emiliano Jonathan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa starting 11 ini langsung dihuni oleh Beckham, Klok, Jakub Sayuri, dan terbukti faktanya tadi malam mereka adalah handicap kita. Begitu, Vena. Ya, kita nggak habis pikir dengan setiap jengkal keputusan formasi pemain yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert bukan setelah pertandingan. Saat melihat line up itu pun gue sudah bingung dengan beberapa posisi. Bukan hanya dari line up, malah dari sebelumnya. Iya, Nathan ditaruh di luar DSP lah. Ya, Mark Klok ditampilkan dengan dengan gelandang pertahanan Joy Palupesi yang dia nggak biasa main duet dengan sesama DM, dan dia gak pernah main bareng diduetkan di pertandingan penting lah, dan udah kena kartu kuning babak pertama dan mainnya jelek atau nggak jalan, nggak diganti cepet lah, bahkan sampai main sampai habis. Beckham Putra juga nggak punya pengalaman banyak di level seperti ini, dipasang sebagai starter padahal pilihannya ada Eliando dan lain-lain lah. Taruh Jakub Sayuri di kanan lah dalam formasi 4 back. Kemudian udah jelek nggak ditarik-tarik sampai menit 85 lah. Terus kemudian duetin CB yang nggak ada satu kaki kiri padahal ada Justin Hubner lah. Terus apa lagi? Emiliano Jonathan agak lumayan bagus, malah ditarik keluar lah. Sih, bener nggak apa yang gue ucapkan nggak berbeda jauh dengan apa yang kalian lihat. Maka ketika keluar dari stadion dari King Abdullah Sport City itu beberapa ya penonton lah negor, bercanda, nanya gimana bang. Saya bilang coba saya gantian nanya. Ya rata-rata sama gitu. Jadi
gua rasa sih teman-teman pinter juga lah. Kami terutama juga kemarin sebenarnya saya sudah banyak berdiskusi dengan tim kepelatihan berkaitan dengan 11 pemain yang jadi starter gitu. Iya. Saya sampaikan berulang kali, mulai dari Yakub, mulai dari Klok, semua saya tanya satu-satu, dan itu jadi juga perdebatan gitu. Sehingga kondisi itu memang ya boleh dikatakan semua sih tergantung pelatih ya, semua tergantung pelatih, dan pelatih sudah mempersiapkan itu mungkin dari uji coba sebelumnya, sehingga kalau kita lihat pertandingan semalam kan memang ya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau biasa sebelumnya itu pasti di situ ada J, ada Rido kan pasti gitu, ada Gavin, dan itu hasilnya kan bagus gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa semua ini adalah strategi yang dipilih oleh pelatih, oleh Coach Patrick, dan tentunya strategi ini sudah dipikirkan matang-matang gitu. Dan yang pasti kan kami sudah diskusi, dan setelah hasilnya tidak bagus tentu semalam juga kami diskusi lagi. Agar supaya jangan terulang kembali ketika kita memilih 11 pemain itu salah gitu. Saya kira itu. Semua sudah terjadi, dan sekarang harus benar-benar serius dan fokus pada laga kedua melawan tim nasional Irak. Mari kita doakan dan selalu dukung tim kebanggaan kita.